Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di PT Dongcai Garmen Indonesia. Sebagai laporan observasi saya dan juga teman-teman saya sebagai berikut. Ada Adam, Bagus, dan Tabah sebagai rekan-rekan saya dalam mengerjakan observasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam perusahaan. Hal ini membuat manusia harus diberikan perhatian lebih, khususnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja, ataupun K3. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 Ayat 1, yaitu tiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu program pemeliharaan yang ada di perusahaan. Hal ini membuat keselamatan kesehatan kerja adalah upaya menghindari ataupun mengurangi musibah kerja dengan metode untuk menghentikan resiko ataupun faktor bahaya guna menggapai sasaran kerja ataupun penciptaan. Musibah kerja diakibatkan oleh dua aspek, ialah aspek manusia serta area. Aspek manusia ialah berkaitan dengan aksi yang tidak nyaman dari manusia, semacam tidak mentaati standar operating procedure atau SOP yang sudah diresmikan industri. Sebaliknya, aspek area umumnya menyangkut pencahayaan, hawa, serta tekanan mental dan lainnya. Bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Dongcai Garmen Indonesia? Ini adalah rumusan masalahnya. Dan selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. PT Dongcai Garmen Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dalam membuat kain menjadi pakaian jadi. PT ini didirikan sebagai usaha untuk membantu masyarakat dan pemerintah demi mensukseskan pembangunan nasional dan mengurangi angka pengangguran dan membuka lowongan pekerjaan yang luas untuk masyarakat Tegal dan sekitarnya. Perusahaan ini juga sudah melakukan ekspor salah satu hasil produksinya yaitu baju renang. Walaupun perusahaan ini tergolong masih baru, yaitu setelah 1 tahun perusahaan ini beroperasi. Jadi setelah 1 tahun itu sudah ekspor. Selanjutnya adalah lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan itu terletak di Jalan Mataram, Muara Reja, Kecamatan Tegal, Kota Tegal. Penerapan K3 di PT Dongcai Garmen Indonesia. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam dokumen Binswaker Kementerian RI nomor 1 tahun 1970, secara etimologi mengatakan bahwa keselamatan kesehatan kerja adalah memberikan upaya perlindungan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat, dan sumber produksi dapat dipakai atau dioperasikan secara aman dan efisien. Dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik fisik, psikologis, ataupun sosial. Selanjutnya, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Dan setelah itu agar semua produksi dipelihara keamanannya. Selanjutnya adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi terhadap pegawai, serta meningkatkan akan kegairahan, keserasian dalam bekerja, dan terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau kondisi kerja. Dan yang terakhir, setiap pegawai akan merasa aman dan terlindungi dalam melakukan pekerjaan. Itu adalah tujuan
dari keselamatan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah penerapan K3 di PT Tongsai Garmen Indonesia. Ini adalah hasil inspeksi tempat kerja pada PT Tongsai Garmen Indonesia. Yang pertama ada di lingkungan kerja itu di sana itu karena masih baru ya, jadi kondisi bangunan, jalan, penerangan itu masih sangat bagus sekali dan penumpukan penyimpanan kode warna juga ada. APD yang digunakan itu sudah sesuai dengan tugas masing-masing, tanda peringatan, alat pemadam kebakaran, semua lampu emergensi juga ada. Lampu emergensi itu setiap ruangan, tiap di lane itu ada tiap berapa meter ada lampu emergensinya. Dalam faktor manusia, pelaksanaan loto sudah digunakan di perusahaan tersebut dan pemakaian bahaya kimia itu ada dan ada ahli kimia juga di situ. Jadi di situ sudah sangat aman. Terus area pencucian di situ ada alat pemadam kebakaran, lampu emergensi juga ada, area pencucian bersih. Nah, penyimpanan perkakas kerja itu penataan penyimpanannya sudah bagus. Contoh perkakas tenaga listrik juga ada dan contoh perkakas tenaga tangan ada, ada semua. Dan peralatan lainnya pengelasan ada, tangga dan instalasi listrik juga sangat bagus di situ. Nah, untuk tempat pengisian solar itu di sana katanya menggunakan gas ya, jadi tidak ada. Tapi EWAS dan shower itu tiap di belakang sama samping itu ada di apa tempat yang pembuangan kimia ada di situ. Jalan, kondisi jalan sangat bagus. Tanda peringatan di jalan ada, kondisi jalan juga sangat bagus. Halaman tidak ada material dan sampah sisa sudah ditempatkan masing-masing dan jalan tidak terhalang, penataan barang juga sangat bagus. Sebenarnya inspeksi APAR. APAR di sana sangat lengkap ya, seperti restraining wear, pin, pressure gauge, chemical powder, hoses condition, bottle condition di sana ada semua. Dan di atas itu pakainya bukan yang air ya, pakainya yang powder. Dan ada selanjutnya inspeksi alat pelindung diri. Pada di sana kita menemukan 5 karyawan ya, yaitu Deden ya sebagai supervisor yang menggunakannya APD sarung tangan karena bekerjanya sebagai pemotong kain ya. Jadi pakai sarung tangan yang besi, yang kawat itu. Selanjutnya ada Pak Fuji, supervisor ataupun maintenance ya. Pakainya helm, sepatu safety, kacamata, dan sarung tangan. Selanjutnya ada Sdianto, maintenance juga. Dia juga pakai helm, sepatu safety, kacamata, sarung tangan. Selanjutnya ada Pak Renaldi, ahli kimia. Dia juga menggunakan helm, sepatu safety, kacamata, dan juga sarung tangan. Selanjutnya ada Rizky Aji sebagai operator. Sebagai operator itu menggunakan rompi, helm, serta sepatu safety itu Pak Restu Aji itu yang biasa ngangkat-ngangkat barang-barang yang berat. Jadi dibutuhkan rompi, helm, serta sepatu safety. Ini ada inspeksi kotak P3K. Dalam kotak P3K yang kami inspeksi, semuanya sangat lengkap seperti kasa steril terbungkus itu ada jumlah satu, perban 5 cm ada dua, perban lebar 10 cm ada dua juga, plester ada satu, plester cepat ada 5, kapas, kain segitiga, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik sampah, aquades, povidone iodine, alkohol 70%, buku panduan di tempat P3K juga ada, terus buku catatan dan daftar isi kotak di sana juga ada, dan semuanya itu jumlahnya satu. Dalam kotak yang kami temukan lainnya ada yang
sudah digunakan namun belum dilengkapin lagi. Jadi masih ada yang kosong-kosong, tapi ini kita tulis yang di tempat yang masih lengkap semua. Dan di sana juga ada ruang P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja itu sudah ada. Ada apa petugas P3K-nya juga di situ. Jadi perusahaan sangat memperhatikan P3K dalam perusahaan guna mengurangi kecelakaan kerja. Kesimpulan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Pt Tongcha Indonesia sudah sangat baik dan sudah menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang ada. Dari observasi yang kami lakukan, itu fasilitas keselamatan kesehatan kerja yang diberikan oleh perusahaan itu sudah sangat cukup dengan adanya pengawasan terhadap K3, sosialisasi bagi karyawan agar terhindar dari kecelakaan kerja, dan fasilitas pelindung diri yang lengkap bagi karyawan saat bekerja. Alat pelindung diri yang perusahaan gunakan untuk karyawannya dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pekerjaan karyawan. Fasilitas kesehatan yang diberikan sudah sangat baik seperti yang saya jelaskan tadi, dan baik adanya seperti itu kotak P3K di semua area tempat kerja dan juga terdapat ruang P3K di perusahaan. Selanjutnya adalah saran untuk perusahaan, yaitu untuk mengurangi dan meminimalisir kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Sebaiknya tenaga kerja K3 atau personel HSE melakukan pengawasan SNK3 di perusahaan secara optimal. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi. Dan sebenarnya sebenarnya juga sudah ada, tapi untuk mengurangi kesalahan kerja harus ditingkatkan lagi. Dan untuk kotak P3K sebaiknya dilakukan pengecekan secara berkala. Jadi tidak ada pengurangan ya untuk menghindari kehabisan P3K saat dibutuhkan. Jadi saat dibutuhkan tidak ada yang barang yang tidak ada, jadi lengkap semua. Oke, terima kasih. Di sini saya mengucapkan kepada Pak Fakih dan teman-teman sekalian sudah memperhatikan dalam penjelasan saya. Saya Ahmad Abdul Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.